Kembali lagi di Inspiring Ngobrol Bisnis bersama Abu Syauqi. Betapa pentingnya membangun mindset kita. Tapi mindset yang seperti apa nih Abu ya? Apakah hanya sekedar mindset, saya pengen jadi orang kaya gitu, tapi nggak ada actionnya gitu? Atau kira-kira seperti apa nih? Ya, pokoknya saya katakan tadi bentuk mindset pengusaha. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita masuk ke YouTube, ya ke buku, kemana banyak di situ sudah diterangkan. Sampai nanti pemikiran kita sudah betul-betul pemikiran pengusaha. Ya. Dia akan jalan dengan sendirinya menuju kepada bisnis yang sukses, gitu. Nah itu. Nah, inilah pentingnya. Makanya yang paling berat itu bagi pengusaha itu bukan bisnisnya, mengubah pola berpikirnya menjadi pola berpikir pengusaha. Oke. Mengubah pola berpikir kelas menengah jadi kelas kaya. Mengubah orang yang kelas buruh menjadi kelas menengah kelas kaya. Karena ada karakteristiknya gitu. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana rata-rata orang kaya bertindak. Itu ada klasifikasinya. Oke. Ada klasifikasinya. Nah, kayak gini. Ya, orang kaya rata-rata pasti begini. Ya, dia berpikir pendidikan finansial yang bagus. Ya. Ya. Pendidikan bisnis, membangun bisnis, investasi real estate besar-besaran. Dana-dana ekuitas pribadi. Kemitraan terbatas. Dia selalu punya manajer keuangan, ya, private placement. Ini perilaku orang kaya biasanya di sini aja. Makanya yang dia ikuti adalah pelatihan-pelatihan finansial, Ya. pelatihan-pelatihan bisnis, itu pendidikan bisnis itu kan. Nah, kalau kelas menengah seperti ini. Berbeda berarti ya dari yang kelas Ya. kaya kemudian kelas menengah. Jadi kalau tadi kita bahkan tidak mengerti bahasanya, ya berarti kita bukan itu, ya bukan orang kaya. Bahkan ada yang private placement, ya dana-dana ekuitas nggak ngerti, bukan kelas kita di situ. Nah, itu harus belajar lagi balik ke yang awal. Makanya bagaimana cara kita belajar agar kita punya mindset seperti pengusaha. Iya, itu biasanya perilaku pengusaha itu yang dilakukan. Kalau kelas menengah, kalau tadi pendidikan finansial yang bagus, kalau kelas menengah itu biasanya yang dia pikirkan adalah pendidikan yang tinggi. S1, Ya. S2, S3. Itu menengah. Itu kelas menengah biasanya. Kalau tadi membangun bisnis, ya kalau kelas menengah itu pekerjaan profesi yang bagus dengan gaji yang tinggi. Oke. Yang dipikirannya adalah rumah. Ya, makanya sering nggak mendengar, saya udah seumur ini belum punya rumah. Iya, Kalau pengusaha nggak pernah berpikir rumah, tapi berpikir bisnis. Ya, rumah itu belakangan, tapi sekali bangun rumah itu tipe 21, 2 hektar 1 rumah. Gitu. 2 hektar 1 rumah. Iya. Karena apa? Yang dikasih makannya itu bukan dirinya, yang dikasih makan itu asetnya. Jadi kalau dia punya untung, nggak pernah dipakai untuk dirinya. Dia sekedar menitipkan diri aja kepada bisnis, sekedar makan, suntikan lagi, suntikan, membesar. Ketika dia besar, baru dia eksekusi keinginannya. Karena ada rumusnya mengeksekusi keinginannya. Kayak begini, active income, penghasilan gaji dengan penghasilan passive income dari penghasilan bisnis. Misalnya gini, Kang Gali punya ruko yang disewa-sewakan ada 20 misalkan. Sehingga sebulannya dapat 100 juta. Oke, Kang Gali juga kerja, ya, dapat berapa? 50 juta misalkan, 150 juta, ya. Nah, kurangi dulu kebutuhan bulanan, store ke istri untuk kebutuhan bulanan berapa? 50 juta. Sisa berapa? 100 juta. Nah, pengusaha itu poya-poya 20% dari yang sisa tadi. Oke. Jadi kalau 100 juta diambil 20%-nya berapa? 20 juta. Nah, ini mau dibeliin cendol, ya. Buat belanja-belanja. Mau dibuang ke got, mau ngejajanin temen. Nah, yang 80 jutanya 80% itu pakai makan, diberi makan aset. Untuk aset kita. Ya, ngasih ke aset lagi. Terus dia besarkan asetnya. Nah, saya bangun rumah tipe 21 dari uang yang 20% tadi. Orang lain kan pada buang-buang gitu ya, teman-teman saya pengusaha, tuh sekali-kali. Saya nggak suka, dan emang nggak suka belanja, nggak suka ke mall, saya itu nggak suka jalan-jalan ke luar negeri. Ya, aslinya saya itu introvert. Oke. Nah, gitu. Yang 20% tuh saya terus masukin ke rumah, sehingga saya bangun rumah tuh 6 tahun lamanya. Karena apa? Dari 20% sabar, tidak ingin langsung jadi. Tapi tipe 21 gitu.
Ini ada satu ungkapan juga bahwa ternyata jangan menabung katanya. Tapi justru uang itu pakailah untuk suntikan lagi ke aset-aset kita yang tadi Abu bilang. Boleh nggak sebetulnya menabung, tapi di luar itu memang kita juga harus menyuntikkan dana-dana beberapa persen dari yang kita dapatkan untuk menghidupi aset-aset kita. Menabung itu kebiasaan kelas menengah. Ah, ini nih. Iya. Kalau pengusaha minjem. Oh iya. Tapi benar nggak sih kalau pengusaha itu banyak utangnya? Iya, tapi kan utang ada dua, Kang Gali. Apa tuh? Utang baik, utang buruk. Apa utang baik? Utang baik adalah utang yang memasukkan uang ke saku kita. Oke, Utang buruk adalah utang yang mengeluarkan uang dari saku kita. betul. Nah, parahnya masyarakat kita berpikir utang baik adalah utang buruk. Utang buruk adalah utang baik. Kebalik. Ya, kelas menengah itu selalu menyebut utang buruk, utang baik. Misalkan gini, oh, orang tua seseorang misalkan anaknya beli mobil, dibawa ke rumah orang tua, mobilnya baru. Wah, anak mama, luar biasa mobilnya baru. Dia nggak tahu ibunya tuh kalau dia keluar uang tiap bulan harus nyicil mobil itu keluar. Tapi kalau saya pinjam uang ke bank, menyekolahkan rumah saya, sertifikatnya saya sekolahkan. Karena harus sekolah, sertifikat juga biar pintar. Saya mau ke bank. Iya. Tapi bisnis saya jelas. Iya. Sehingga saya menghasilkan uang dari bank itu. Betul. Untung. Oh, itu kita akan digini-gini. Udah nggak akan beres nih kalau sudah memasukkan sertifikat ke bank. Oh, gitu bahasanya. Iya, benar. Bener nggak? Gitu. Jadi pengusaha itu ada dua. Pakai wall dan uol. Wall itu waktu orang lain, baru dia bisa jadi pengusaha. Pakai ual, uang orang lain. Jadi Kang Gali nyimpen di bank, itu sedang memperkaya orang lain yang sedang berbisnis. Jadi bagian Kang Gali nyimpen di bank, saya yang pinjam. Betul nggak? Nah, jadi itu uang orang lain. Saya bangun bisnis tuh, mana ada pakai uang sendiri. Pinjam. Contoh, ada sebuah rumah dulu, ingat tahun 2 masih saya muda. 2 lantai, di atasnya ada 9 kamar, kos-kosan, di bawahnya rumah. Iya. Saya tanya, mau jual berapa? 376, jadi 376. Iya. Saya ke bank, ya saya bilang tolong appraisal nih, rumah ini berapa? 700 Pak. Oke. Gitu, padahal itu banknya pelit biasa appraisalnya. Saya bilang kalau saya pinjam 400 dikasih, kasih dong Pak. Tanda tangan. Saya dapat 400 bayarin 376. Kemudian yang 24-nya saya pakai untuk memperbaiki lantai 1 sehingga 5 kamar WC di dalam. Saya sewakan habis semua, nyicil ke bank pakai buat bayaran orang yang ngekos. Pak paham kan? Iya. Jadi saya rampok rumah orang lain. Iya, kemudian. Yang dirampoknya bahagia, yang merampoknya bahagia, bank yang ngebiayain bahagia. Semuanya bahagia. Iya, itu yang disebut perampokan yang halal. Nah, jadi kalau nggak pakai bank, gimana mungkin saya? Iya. Nggak apa-apa berbagi dengan Kang Gali. Nanti Kang Gali dikasih sedikit oleh bank, saya ngasih sedikit sama bank. Itu yang terus. Ya, makanya jangan bilang, katanya pengusaha banyak utang. Ya iya, dari mana pengusaha? Tapi utangnya utang baik. Utang yang baik itu yang paling penting. Tapi mungkin yang kita butuhkan adalah strategi ya. Karena tidak semua orang bisa berpikir menjadi berpikir atau punya mindset pengusaha seperti yang tadi Abu bilang. Jangan kemana-mana, tetap di Inspiring, ngobrol bisnis bersama Abu Syauqi.